Rina Gunawan kini telah tiada, namun kebaikannya kepada semua orang kini hinggap di benak pikiran semua orang. Tidak ada yang menyangka memang kepergian Rina Gunawan karena masyarakat umum tidak mengetahui jika Rina Gunawan memiliki riwayat penyakit yang sangat serius. Maka ketika Rina Gunawan telah meninggal dunia, semua pihak merasakan rasa terkejut yang mendalam. Bagaimana tidak? Karena Rina Gunawan selama ini dikenal sebagai seseorang yang ringan tangan untuk membantu kesulitan orang lain. Teddy Syah pun mengatakan dan bersaksi jika dirinya tidak meragukan atas kebaikan sang istri yang telah memberikan dirinya 2 anak tercinta. Selain Teddy Syah, Edis Adelia pun merasakan jika Rina Gunawan memang sosok yang baik hati dan murah senyum. Sehingga Edis Adelia merasakan kehilangan yang luar biasa atas kepergian Rina Gunawan yang sangat mendadak dan membuat dirinya terkejut luar biasa. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu. Bahwa saya ridho, bahwa istri saya orang yang baik. Ya, istri yang baik. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik. Menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik. Sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Ya, jadi kepergian Teh Rina itu benar-benar membuat kita semua yang mengenalnya, yang mencintainya itu pasti shock dan kaget. Karena kita tahu Teh Rina itu lagi bahagia-bahagianya 1 tahun terakhir ini. Hikmah pandemi buat Teh Rina, Teteh bisa menurunkan berat badannya 30 kilo dalam waktu 5 bulan. Dan Teteh tuh hidupnya udah sehat banget. Dan Teteh tuh ngajarin kita semua untuk pola hidup sehat. Dan saya juga pernah ikut program Teteh dan saya turun 3 kilo dalam waktu 2 minggu gitu. Dan makanya ngelihat berita seperti ini benar-benar orang baik begitu cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua takdir. Allah lebih menyayangi dan mencintai Teteh seperti itu. Dan juga ada satu hal lagi di mana kita semua itu yang membuat lebih sedih lagi, kita taunya pas berita Teteh nggak ada gitu. Jadi kayak nggak percaya karena Teteh nggak mau ngerepotin kita semua gitu loh. Teteh nggak mau orang, padahal Teteh selalu direpotin, kita selalu ngerepotin Teteh, kita selalu minta tolong ini apa segala macam, tolong Teteh ngurusin segala, kita arisan 4-5 tahun ini sama-sama. Tapi di saat di akhir hayatnya Teteh tidak mau ngerepotin kita semua, tidak ada yang boleh tahu Teteh sakit gitu. Jadi itu menjadi salah satu hal yang membuat kita sedih gitu ya. Dan terakhir kemarin Teteh sama Mas Teddy sama kedua putra-putrinya sempat liburan selama 2 minggu ke Jogja, ke Bali, dan ke Lombok, ke Gili Trawangan. Dan menurut aku itu adalah liburan terindah buat mereka berdua. Karena mereka benar-benar buat mereka berempat ya, Mas Teddy, Teh Rina sama anak-anak. Karena itu benar-benar quality time. Dan ternyata itu adalah liburan terakhir buat keluarga Teteh gitu. Pokoknya kami semua benar-benar sangat berduka. Satu lagi yang merasakan kebaikan Rina Gunawan adalah Ustadz Zaki Mirza. Hal ini dikisahkan ketika pertama kali Rina Gunawan meminta dirinya untuk memberikan ceramah, tausiah, dan doa dalam acara pernikahan. Tanpa ragu, Ustadz Zaki Mirza pun mengiyakan atas permintaan dari Rina Gunawan tersebut. Dan yang dirasakan oleh Ustadz Zaki Mirza adalah karena Rina Gunawan sangat memberikan perhatian dan semangat yang lebih kepada talent-talentnya ketika sedang turut mengisi acara. Teteh Rina Gunawan, buat saya beliau sosok yang riang, happy, terus selalu bikin kita ketawa lah. Karena awal ketemu sama Teh Rina itu dulu di acara on air, saya lupa tahun berapa. Dia bilang, "Ustadz, minta nomor handphone dong." Dulu masih zaman BBM. "Ntar kita BBM-an, bantuin saya Ustadz ya, saya ada wedding organizer. Nanti mungkin perlu ada yang ceramah, tausiah, doa di acara akad, resepsi atau khitanan gitu." "Oh iya siap Teh."
Terus nggak lama beliau memang langsung BBM, Ustadz bantuin teteh dong, ada temen nih akad nikah. Dulu inget banget pertama kali acaranya di Lebak Bulus, terus janjian, dan itu pertama kali ngobrol panjang lebar di sela-sela kesibukan beliau yang ngaturin acara. Beliau tuh yang merhatiin banget talentnya lah, karena mungkin tanggung jawab banget gitu. Ditanya masalah makan, minum, terus nanti Ustadz tausiahnya kalau bisa disampaikan ini, jangan nyinggung masalah politik dan lain sebagainya lah. Tapi happy, dibikin semangat terus, ayo Ustadz, semangat. Karena kan dari akad ke resepsi itu kita harus nunggu ya. Tapi dia semangat aja gitu. Ustadz Zaki Mirza pun pada akhirnya membuka kebaikan Rina Gunawan lainnya. Salah satu kebaikan Rina Gunawan adalah selalu turut membantu ketika sedang dilanda musibah dan bencana alam. Dan yang paling membuat Ustadz Zaki Mirza terharu adalah ketika Rina Gunawan mengatakan jangan memberitahukan sumbangan yang telah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Padahal menurut Ustadz Zaki Mirza, hal ini diperlukan agar ada pertanggungjawaban kepada penyandang dan pemberi dana bagi orang yang sedang tertimpa bencana alam. Namun jawaban Rina Gunawan yang membuat Ustadz Zaki Mirza terpesona adalah karena Rina Gunawan ingin yang mencatat kebaikannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu diketahui oleh orang banyak. Saya ingat banget waktu di Palu, Ustadz berangkat nggak ke Palu? Oh iya teh berangkat. Kok belum nge-share nih gitu, biasanya nge-share. Jadi dia yang nanya. Saya bilang oh iya teh lupa. Gimana teteh mau nitip? Ya dong Ustadz. Nah waktu itu dia sempat nitip mie instan berapa dus gitu ya, banyak. Bahkan waktu itu dia bilang, Ustadz timnya berapa orang yang ke Palu? Ada sekitar 10 Ustadz. Oh Ustadz semua? Iya teh, kebetulan lagi pada kosong jadwal ngajarnya. Oh ya udah, habis ngasih bantuan, Ustadz teh kirim uang lagi. Ustadz nih teteh kirim lagi. Loh kan tadi udah teh yang buat bantuan. Enggak, kalau yang ini buat teman-teman Ustadz yang mau berangkat ke Palu, kan berangkatnya subuh. Nah itu malamnya kita siap-siap, terserah Ustadz deh mau beli apa. Teman-teman mau dikasih uangnya jajan atau mau dibeli makanan, akhirnya kita beli nasi uduk tuh. Nah itu dari Teh Rina Gunawan gitu. Alhamdulillah waktu saya ngasih bantuan tsunami Anyer, beliau juga sempat nitipin gitu. Di semua titik saya ngasih bantuan beliau aktif. Yang aktif itu sampai detik ini alhamdulillah, waktu itu Teh Rina Gunawan, terus Bunda Dorce juga aktif. Ada beberapa teman-teman artis yang lain ya, yang nggak saya sebut namanya. Jadi memang aktif aja sampai waktu terakhir di puncak banjir bandang, beliau juga masih nitip, tapi itu udah COVID ya. Di Tasik juga nitip, waktu Sumedang juga nitip. Dan setiap nitip kan saya selalu posting tuh di Instastory ya. Terima kasih buat Fulan atau siapa sudah transfer sekian gitu kan, supaya jelas lah laporannya. Nah teteh tuh paling nggak mau. Teh Rina selalu bilang, Ustadz buat yang saya jangan ditulis apapun, tulis hamba Allah aja deh teh, biar enak saya nanti laporannya. Oh ya kalau buat laporan Ustadz pribadi silahkan, tapi kalau buat posting jangan. Lah emang kenapa teh? Ya teteh pengen yang nyatet cuma Allah aja gitu. Artis lainnya yang merasakan kebaikan dari Rina Gunawan adalah Deddy Gumelar. Bagaimana tidak, kebaikan Rina Gunawan yang tidak bisa dilupakan oleh Deddy Gumelar adalah ketika rumahnya sedang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air sedada orang dewasa. Tanpa diminta, Rina Gunawan datang ke kediamannya yang sedang banjir dengan air yang tinggi, datang dengan menerobos air banjir untuk sekedar memberikan bantuan dan ingin mengetahui bagaimana keadaan Deddy Gumelar saat itu. Tak pelak, ketika dirinya mengetahui Rina Gunawan yang sudah dianggap sebagai adik kini telah tiada, rasa terkejut dan sedih pun melanda Deddy Gumelar. Dan kesan yang paling mendalam bagi kami ketika tahun lalu kami kebanjiran di rumah ya Bu ya. Dan di luar komplek itu, di luar rumah itu hampir sedada orang dewasa gitu. Dan dia jalan menembus banjir itu ke rumah kita dari Sentul
ke Bekasi hanya untuk menengok saudara-saudaranya kami ini yang kebanjiran dan membawa makanan. Naik beca. Becanya pun terendam di dalam itu. Dan itu adalah kesan kami yang paling mendalam bahwa dia memang adik yang baik, adik yang sangat penolong dan setia dalam persahabatan. Tapi kalau saya sebagai yang lebih senior, lebih kakak gitu ya, yang saya katakan tadi, saya kenal dia mungkin saya lebih dulu daripada istri saya kenal. Karena SMA saya udah kenal dia, udah tahu. Dan sampai hari ini sudah namanya besar pun saya nggak melihat ada perubahan ya dari dirinya. Tetap menjadi periang, tetap menjadi pemurah, tetap egaliter sama dan sebagainya, ringan tangan menolong orang lain gitu. Pokoknya tak terkatakan. Saya ingin menyampaikan bahwa dia adalah sahabat adik saya, orang yang baik. Saya berani bersaksi demi Allah kepada Allah bahwa dia adalah orang baik. Tak cukup Edis Adelia dan Dedi Gumelar yang merasakan kebaikan dari Rina Gunawan, artis lainnya yaitu Rizky dan Rido pun mengatakan juga turut merasakan kebaikan yang diberikan oleh Rina Gunawan. Di mata Rizky dan Rido, sosok Rina Gunawan nyaris tidak ada celah dan baik di mata mereka. Momen umroh bersama tentu tidak bisa dilupakan dengan keriangan dan senyumnya yang akan selalu dikenang oleh Rizky dan Rido. Sosok yang telah dianggap kakak oleh Rizky dan Rido membuat tak ragu untuk berbagi masalah dan cerita kepada Rina Gunawan. Dan tentu saja setelah bercerita, pesan nasihat yang baik pun diberikan oleh Rina Gunawan kepada Rizky dan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan sosok kakak yang sudah kita anggap kakak sendiri, Teh Rina Gunawan, yang selama ini mungkin yang kita kenal dia sangat baik sama kita dan gak ada buruknya sama kita, apalagi kita pernah bareng, selalu bareng sama beliau ketika sering main juga ke rumah, acara mami, kajian sering bareng sama Teh Rina. Dan kita merasa kehilangan banget, bukan kita doang, mungkin teman-temannya, sahabat-sahabatnya, khususnya keluarganya, buat Teddy dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, dan beliau juga insyaallah husnul khotimah. Amin insyaallah. Sosok Teh Rina ini yang sangat baik, kita teman sharing, udah kayak anggap kakak sendiri. Apapun keluhan kita apapun permasalahan kita selalu sharing sama beliau, dan beliau selalu ngasih masukan yang sangat baik. Dan kita juga bergabung dalam grup silaturahmi karena waktu itu pernah umroh bareng, jadi akhirnya memang tidak mau untuk memutus silaturahmi, jadi akhirnya buat grup itu. Dan di situ juga teman-teman semua pada nangis di situ, artis-artis senior juga di situ, ada Bunda Kamelia Malik, terus ada Mami Papi di situ. Semualah merasa kehilangan. Kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh Rina Gunawan juga dirasakan oleh Umi Pipik. Ya, dikala Umi Pipik sedang merasa sedih luar biasa karena ditinggal oleh almarhum Uje dan ada peristiwa mengejutkan dirinya di mana rumah kediamannya saat itu terbakar, maka sosok yang menolong dirinya tanpa diminta adalah Rina Gunawan. Sosok yang begitu peduli akan masalah dan kesedihan orang lain dan sangat ringan tangan untuk membantu orang lain. Itulah kesan yang mendalam dirasakan oleh Umi Pipik. Maka ketika mengetahui jika Rina Gunawan kini telah tiada, rasa terguncang dan sedih yang mendalamlah yang dirasakan oleh Umi Pipik. Pokoknya setiap WA sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2004 setelah Uje meninggal, terus rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya mendingan buat sekolah anak-anak, tapi Teteh yang udah nggak apa-apa gitu. Aku udah janji kok sama Uje, juga ada utang, udah. Jadi akhirnya Teteh semuanya support, itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu kaget banget, langsung lemes gitu. Beliau itu yang sibuk banget nyariin
nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis atau segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara nggak buat Umi, nggak anak-anak. Nah, itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, ya pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi Teteh tuh bener ya, jangan udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu banyak. Pas kebetulan anak saya sunat itu benar-benar Teteh yang support semuanya dari finansial, dari pokoknya makanya kehilangan dan tempat curhat juga gitu.